Kalau desa lain masih mengandalkan pembangkit listrik energi lama, desa ini sudah bisa menghasilkan energinya sendiri loh teman-teman. Ini artinya desa tersebut sudah memiliki pembangkit listrik sendiri terbarukan. Wah, keren banget ya. Yuk kita cari tahu. Hai teman-teman, ada Kaninda di sini dalam Bobo Boleh Tahu edisi Sustainability. Seperti yang sudah Bobo sebutkan di awal, ada satu desa di Bali yang sudah bisa menghasilkan energinya sendiri loh. Namanya Desa Keliki yang lokasinya ada di Kecamatan Tegalalang, Gianyar, Bali. Pada 2022 kemarin, ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20, Desa Keliki dikunjungi oleh para delegasi sebagai contoh desa yang mandiri energi. Masyarakat di desa ini menggunakan energi dari matahari dengan alat yang namanya panel surya. Seperti ini. Jadi cahaya matahari diserap dan diubah menjadi listrik. Bahkan sebagian rumah pakai biogas juga loh untuk diubah menjadi energi. Nah, biogas adalah energi dari kotoran hewan atau sampah organik. Ternyata yang kotor justru memberi banyak manfaat ya. Ini namanya energi terbarukan teman-teman. Menurut Ketua BUMDes, Yohana Bakti, yang juga adalah tokoh setempat, pemanfaatan energi terbarukan ini sudah memberi manfaat langsung loh pada masyarakat. Masyarakat setempat berhasil menghemat listrik hingga 20 juta per tahun. Wah, pencapaian yang luar biasa ya teman-teman. Tapi nggak hanya berhenti di situ. Produksi padi juga meningkat 2-4 ton setiap masa panen. Teman-teman, tadi Kaninda menyebut energi terbarukan. Nah, apa sih energi terbarukan itu? Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat diperbarui atau tidak akan habis. Energi ini ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi atau emisi gas rumah kaca seperti yang terjadi pada energi fosil. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan ini. Kenapa begitu ya? Jadi gini teman-teman, ini karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam. Seperti, pertama, sinar matahari yang berlimpah. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari. Nah, alasan yang kedua, air yang melimpah. Indonesia memiliki banyak sungai dan danau yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi air. Nah, yang ketiga, angin kencang. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat angin kencang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi angin. Alasan yang keempat, pantai yang panjang. Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, sehingga memiliki potensi untuk pengembangan energi angin dan air. Desa Kaliki bukan satu-satunya desa mandiri energi di Indonesia, teman-teman. Ternyata di berbagai daerah di Indonesia juga sudah banyak desa yang mulai menghasilkan energinya sendiri. Wah, keren banget ya. Nah, Kaninda kasih tahu nih, di antaranya ada desa Kamanggi di Nusa Tenggara Timur. Di desa ini sudah menghasilkan energinya sendiri menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di tepi sungai Bakuhau. Desa berikutnya ada Desa Cirata di Jawa Barat. Desa ini juga sudah memiliki panel surya terapung di Waduk Cirata. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Cirata merupakan salah satu PLTS terbesar di Asia Tenggara loh. Sehingga daya energinya mampu menghasilkan listrik untuk menerangi sekitar 50.000 rumah. Wah, kebayang kan teman-teman?
Keren banget. Nah, berbeda lagi dengan Desa Ngadirejo di Jawa Tengah. Desa ini memanfaatkan limbah peternakan menjadi listrik atau yang disebut juga sebagai biogas. Tapi teman-teman, kita jadi belajar nih. Desa-desa yang tadi sudah Kanida sebutkan memberi contoh dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa melalui energi yang kita peroleh sehari-hari seperti matahari, air, angin, juga bisa diolah menjadi sumber energi untuk kita. Selain itu juga, energi ini membuat kita jadi ramah lingkungan deh, karena mengurangi produksi karbon dioksida. Tentunya sisi lain manfaatnya adalah tidak membuat bumi kita tercinta kepanasan deh. Desa Kaliki dan desa-desa lainnya tadi disebut sebagai desa mandiri energi. Desa mandiri energi adalah desa yang mampu mendayagunakan atau memanfaatkan sumber energi lokal berbasis EBT atau energi baru terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro, panas bumi, dan sampah untuk memasok lebih dari 60% kebutuhan energi listrik dan bahan bakar bagi desa itu sendiri. Selain itu, desa yang sudah mandiri energi adalah contoh bahwa desa kecil bisa memiliki mimpi besar dan memberi dampak yang besar pula teman-teman. Yuk kita berdoa semoga semakin banyak desa di Indonesia yang bisa menghasilkan energi sendiri dan semakin sayang bumi. Desa mana lagi ya yang sudah bisa menghasilkan energinya sendiri? Kalau teman-teman tahu, kasih tahu Bobo dan Kak Ninda di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Majalah Bobo supaya kita bisa lebih banyak tahu. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!